Perkenalkan kami mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang terkait sistem pendidikan di berbagai negara. Sebagai project learning bertemakan literasi 40 days. Untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Inovasi Program Pendidikan dan Manajemen Perubahan yang diampu oleh Ibu Ulfatur Rahma SPDI MPD. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bakal bahas dengan tema L40 Day. Nah, apa sih itu? Apa sih L40 Day itu? Jadi L40 Day itu kita bakal membaca berbagai literasi, baik itu buku, baik itu jurnal, maupun bisa dari media sosial karena kita ini termasuk warga milenial ya teman-teman. Jadi L40 Day itu literasi 40 hari gitu. Jadi kita itu membaca selama 40 hari. Kenapa sih kita harus membaca 40 hari? Ya, jadi dalam Islam selama 40 hari ini kita akan dibiasakan. Jadi selama kita membaca 40 hari, maka nanti itu bakal jadi habit buat kita gitu. Jadi habit buat kedepannya kita gitu. Jadi nah ini kita dalam 40 hari ini membaca apa sih sebenarnya? Kita membaca literatur apa sebenarnya gitu. Di sini kita membaca tentang sistem pendidikan di berbagai dunia. Contohnya seperti di Cina, Finland, kemudian di Jepang dan juga di Amerika. Oke, jadi untuk apa sih kita membaca? Karena di sini kita project learningnya itu inovasi pendidikan. Kita itu ingin mengetahui gitu kan, inovasi apa sih sebenarnya yang cocok diterapkan di Indonesia, dan kita itu membandingkan apa sih sebenarnya yang kurang di mutu pendidikan di Indonesia. Kita bandingkan di negara Finland, kita bandingkan di Cina, Amerika, dan juga di Jepang. Ya, lebih tepatnya kita berkaca dari sistem pendidikan di berbagai negara itu, barangkali nantinya bisa diterapkan di negara kita gitu. Oke, di sini saya akan memandu ya, gimana sih nanti jalannya kita diskusi panjang ini. Kita mulai di tingkat pendidikan kali ya. Iya. Tingkat pendidikan di Indonesia kan ada PAUD ya. Ada PAUD, ada TK, SD, SMP, SMA, dan nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, bagaimana nih untuk di Amerika? Tingkat pendidikan di Amerika? Jadi kalau di Amerika itu setiap bagian negara memiliki kebijakan masing-masing antar jenjang itu. Kalau di Amerika itu ada yang pertama kindergarten, dimana kindergarten itu jenjang TK. Di situ mulai usia 5 tahun dan 6 tahun. Dan kalau untuk elementary atau primary school atau kita biasa menyebutnya SD di Indonesia itu, dan untuk SMP-nya middle school itu juga sama. Ada yang sampai kelas 3, ada yang sampai kelas 2. Oh, jadi memang benar-benar beda-beda ya, Iya. setiap bagian negaranya ya. Setiap negara bagian itu beda-beda. Jadi memang berbeda dengan Finland ya. Kalau Iya. Finlandia itu sistemnya itu memang sebenarnya sama seperti Indonesia, juga ada PAUD-nya gitu. Dan tapi mereka itu tidak wajib, terserah gitu. Pokoknya waktu umur 7 tahun mereka itu sudah memulai memasuki pendidikan yang sebenarnya itu kan. Jadi sebelum 7 tahun itu ada seperti PAUD. Pokoknya sebelum 7 tahun itu diusahakan mereka itu sudah mengenal, supaya mereka itu sudah bisa beradaptasi di sekolah tersebut. Dan itu juga ada SD, SMP, SMA, dan universitas ya, S1 dan S2-nya juga itu sama. Dan di Finlandia ini saat dia SMP dia itu udah berhak memilih. Dia tuh mau mata pelajaran apa. Jadi sudah seperti kita di SMA ya. Waktu di Indonesia SMA itu kan kita sudah memilih ya, tapi kalau di Finland itu SMP itu dia udah berhak memilih mau pelajaran apa kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan soft skill-nya. Nah, benar. Jadi apa sih sebenarnya yang benar-benar diasah saat PAUD itu sih? Kalau Jepang sendiri gimana? Kalau Jepang yang saya ketahui itu memang sama jenjangnya sama Indonesia, ada SD,
ada TK, bahkan ada PAUD itu ada. Jadi ada SD, TK, SMP, SMA, bahkan universitas. Hanya saja yang membedakan di sana itu pra-PAUD-nya itu lebih lama jamnya karena dimanfaatkan oleh orang tua yang bekerja. Jadi orang tua yang bekerja kan sampai jam 7 malam gitu. Jadi jam 7 malam itu baru dijemput sama orang tuanya. Lalu yang membedakan lagi sedikit itu ada pada universitasnya. Jadi di sana itu ada dua, ada universitas sama akademi namanya. Kalau yang universitas ini itu 4 tahun, kalau yang akademi ini hanya 2 tahun. Berarti yang sama persis sama Indonesia ini di Cina, karena di Cina ini ada jenjang TK, SD, misalnya itu loh yang disamakan TK, SD, SMP, SMA gitu, kemudian perguruan tinggi. Nah di Cina ini TK-nya 3 tahun sama seperti di Indonesia, dan SD-nya juga 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Namun yang membedakan di sana itu ya sekolahnya itu lebih panjang, durasinya lebih panjang daripada Indonesia. Lebih lama berarti belajarnya lebih lama. Belajarnya lebih lama daripada Indonesia. Kalau jamnya yang saya baca kemarin itu sekitar 10 jam per hari. Bahkan TK itu masuk jam setengah 8, pulangnya jam 5 sore gitu. Berarti sangat berbeda dengan Finland. Finland itu satu harinya hanya belajar menghabiskan 3 jam 45 menit. Berbeda sekali dan Sangat. ya, Dan di Finland itu gini guys, dia tuh belajarnya itu sebenarnya 5 jam kan, tetapi setiap 45 menit itu langsung istirahat 15 menit seperti itu. Jadi mereka itu menekankan belajarnya itu mengajarnya lebih sedikit dan belajar lebih banyak, dan waktu bermain itu sangat penting di Finland. Nah kenapa sih di Cina kok durasinya sangat panjang? Ini karena dia itu mereka memberikan tugas gitu loh. Guru-guru selalu memberikan tugas. Misalnya SMA ini jam setengah 7 sampai jam 5 itu keluar. Kemudian setelah jam 5 itu ada belajar tambahan gitu loh. Lah belajar tambahan ini digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru sampai jam 8 gitu. Berarti kalau di Cina ini apa ada kayak bimbel atau gitu? Nah iya, di Cina ini rata-rata semuanya siswa itu melakukan bimbel rata-rata. Bahkan hari Sabtu Minggu itu kan weekend kan ya. Iya. Sabtu itu dibuat harus dibuat les. Berarti memang Diwajibkan ya, kayak suatu keharusan gitu loh. Karena di sana itu ya kompetisi itu sih yang yang diajarkan dari awal itu. Sekolah formal saja sudah beberapa jam. Ditambah bimbel, bayangkan. Tapi ini sebenarnya agak sama ya. Tapi kenapa ya kalau di Finland itu mereka itu belajarnya itu waktu di sekolah itu sedikit, tetapi kok bisa gitu loh. Di sana itu pendidikannya itu terbaik gitu. Sebenarnya kita harus mengaca sih ya. Mungkin di sini tuh kita sangat membosankan belajar, tapi bagaimana caranya mungkin yang bisa diambil adalah melatih soft skill itu loh. Kita harus tahu gitu loh kemampuan anak itu di mana gitu kan. Iya sih, karena kalau kita lihat di Jepang juga itu waktu belajar itu memang lebih sedikit sama kayak Finland ya. Jadi di sana itu ada sekolah formal, ada sekolah swasta, negeri sama swasta gitu. Yang kalau negeri ini tuh masuknya itu hanya Senin sampai Jumat, dan itu nggak full. Kalau di kita kan di Indonesia ini kan benar sampai Jumat tapi full ya, sampai sore. Kalau di sana itu enggak, hanya sampai jam setengah 2, 13.30. Jadi masuk jam 8, pulang jam setengah 2. Dan kalau swasta ini memang sampai Sabtu. Mungkin ada beberapa tambahan ya kalau swasta gitu. Kalau di Amerika juga hampir sama ya. Masuknya itu Senin sampai Jumat. Terus waktu mulai pelajaran itu berbeda-beda. Rata-rata jam 8 sampai jam 3 sore gitu. Oh ya, ngomong-ngomong kurikulum ya. Iya. Nah kalau di Indonesia kan kita sendiri itu mengikuti dari pemerintah, dan ada yang beberapa dikelola sendiri oleh masing-masing sekolah gitu kan. Kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang ini sama kayak Indonesia, cuma dia hanya pusat. Namanya itu MEXT. Itu tuh Kementerian Pendidikan Jepang. Jadi namanya MEXT di sana.
itu. Jadi memang nggak ada sih yang dari sekolah disamaratakan. jadi memang benar-benar sama dari pemerintah itu sendiri. Mata pelajarannya sama Iya, semua, sama baik semua. negeri maupun swasta. Iya, karena di Jepang pun yang nggak sekolah itu dibiayai gitu loh sama negara. Oh, Ada. jadi Wah. yang nggak sekolah ya berarti. Yang nggak sekolah ya, kan ada yang Kalau gitu nggak sekolah aja ya. kan, tapi kan ya di Jepang itu kan ekonominya beda ya sama kita, Iya, jadi iya, sedikit lah yang kayak gitu, lebih banyak yang itu sangat peduli dan sistem mereka memang disamaratakan, jadi nggak ada diskriminasi tentang tingkat ekonomi. Berarti kalau kurikulum itu sangat berbeda sama Finland. Jadi kalau Finland itu benar-benar sekolah masing-masing yang menyesuaikan sendiri. Jadi memang pemerintah itu hanya membuat kurikulum, tetapi mereka itu membuat caranya. Bagaimana caranya agar kurikulum tersebut itu dapat mencapai tujuannya. Tetapi disesuaikan masing-masing. Dan guru itu menjadi profesi terpenting di sana. Seperti itu. Dan guru-guru di sana itu sebenarnya juga dari pemerintah. Jadi kayak kalau di Indonesia itu PNS gitu loh. Jadi memang PNS gitu. Dan sekolah di Finland itu memang punyanya pemerintah semua. Bahkan mungkin ada swasta, tetapi mungkin 1-2 itu mungkin sekolah sesuai dengan keagamaannya ya, mungkin agama ini kayak gitu. Nah tapi walaupun, dan fakta menarik dari Finland adalah sekolah di sana itu gratis. Bahkan yang waktu SD itu bahkan dikasih makan siang gitu loh, dikasih makan siang. Dan jadi waktu pendaftaran kayak di sini ya PPDB itu bukan persaingan, semua bisa masuk dan malah harus sekolah kayak gitu. Kalau di Cina ini kurikulumnya dari pemerintah, tapi ada soft skill tersendiri yang bisa diambil gitu. Jadi kurikulumnya ini pemerintah cuma memberikan pelajaran inti gitu loh, pelajaran inti seperti matematika, kimia, fisika, bahasa Cina, bahasa Inggris gitu. Nah, tapi bedanya itu misalnya ada siswa atau murid gitu yang malas sekolah, bukan malas sih sebenarnya, yang nggak ada minat sekolah gitu loh. Motivasinya kurang. Nggak ada minat sekolah, itu di sana diperbolehkan tidak sekolah formal gitu, diperbolehkan. Jadi di sana itu ada kayak soft skill, mengembangkan soft skill gitu kayak kungfu dan lain-lain, tapi tetap harus mengambil pelajaran inti itu tadi. Nah, pelajaran inti itu tadi seperti matematika, fisika, kimia ini kan hitung-hitungan ya. Pastinya kita ya butuh kalkulator kan ya. Tapi bedanya di sana itu tidak boleh pakai kalkulator. Jadi siswa itu tidak diperbolehkan pakai kalkulator, harus harus supaya dengan kemampuan yang nggak boleh ada alat bantu gitu ya. seperti itu. Nah, itu kan bisa jadi habit mereka juga kan. Beda banget dengan kita, kalau apa-apa perlu kalkulator gitu. Aduh, Perlu alat bantu lah ya. malu sama anak SD di sana kayaknya. Kalau di Amerika sendiri tuh terkait kurikulumnya itu ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Untuk mata pelajaran wajib sendiri itu seperti sains, terus matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran olahraga. Dan untuk yang pelajaran pilihan itu berkaitan dengan soft skill mereka. Jadi terserah kalian mau pilih apa, yang terpenting kalian memilih di antara yang sudah ada di sekolah itu. Seperti kalau misalnya anak ini tuh sukanya dalam seni, jadi bisa ikut mata pelajaran musik misalnya. Terus anak ini sukanya jurnalistik. Di situ sekolah juga mewadahi mereka untuk bisa menjadi seorang jurnalistik. Jadi semua potensi yang ada di sekolah, semua potensi yang ada dalam diri siswa itu terarahkan sampai dia itu benar-benar menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya. Jadi memang berarti kan mereka intinya itu mereka itu sudah punya mimpi sendiri. Iya. Dan mereka itu sudah mempunyai, dan mereka itu udah tahu gitu loh, oh saya bakat di sini. Nah sedangkan di Indonesia bahkan sampai SMA pun kadang kita bingung kan, nanti itu Iya. kita mau jadi apa gitu. Ini sama sih
sama seperti yang di Cina, karena di Cina ini kurikulumnya itu diarahkan untuk potensi anak. Lebih ke Itu lebih ke potensi anak, dan pembelajarannya ya juga berorientasi pada diskusi gitu sesuai dengan potensi anak gitu. Ya, jadi itu sama sih, sama di Finland juga. Jadi nggak ada tuh yang namanya, bahkan UN aja nggak ada. Ngomong UN nih, kalau di Jepang itu juga nggak ada yang namanya UN. Jadi gimana, pendidikan di Jepang itu lebih mengutamakan pendidikan karakter. Karakter, jadi memang yang dicari adalah bagaimana anak ini bisa baik, ya kan, terus bisa menonjol soft skillnya, jadi nggak ada kayak persaingan yang ketat. Ya, dan kebersihan. Kebersihan di sana itu dimasukkan ke kurikulum. Jadi sama Max tadi yang saya jelaskan tadi itu benar-benar dimasukkan di kurikulum. Jadi sekolah-sekolah di Jepang itu nggak ada yang namanya tukang kebun. Jadi memang siswanya gitu. Iya. Siswanya Ada jam untuk siswa ini tuh bersih-bersih kelasnya, bersih-bersih lingkungan sekolahnya. Berarti itu masuk penilaian. Iya. Oh gitu. Jadi itu sih yang membuat saya itu kagum sama Jepang ya, terutama kebersihannya itu yang pertama. Gak boleh ada siswa malas ya berarti di sana. Di loker-lokernya para siswa nggak ada loh yang namanya sampah-sampah. kalau di Indonesia ya. Di Indonesia loker ini buat sampah loh. Ini adalah yang harus kita pelajari ya, hal yang harus kita pelajari dari bahkan kita sendiri juga harus seperti itu gitu kan, menenangkan diri. Memang hal itu memang harus diajarkan sejak dini. Ya kalau itu kan kebiasaan ya. Jadi kalau nggak ditanamkan sejak masih TK pun itu ya susah. Memang ya kita perlu melek kayak gini-gini. Iya, hanya apa ya, hal-hal yang kecil itu kita juga bisa merubah hal yang besar gitu kan. Kan kalau misalnya kebersihan itu kan berhubungan dengan kedisiplinan kita kan pastinya. Nah, saat kita disiplin pastinya kan sedikit demi sedikit apapun yang itu disiplin pastinya merubah yang lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong terkait sistem pendidikan ya, pastinya kan guru itu berperan penting ya. Nah, gimana sih peran guru gitu di pendidikan? Kan kalau siswa bisa tahu dan nurut itu kan memang tergantung guru ya. Bahkan di pandemi saat ini mungkin orang tua itu baru sadar bahwasannya guru itu sangat penting gitu kan. Wah, kalau nggak ada guru ini, bahkan saya tuh kemarin itu pernah punya cerita, ada orang tua ya. Orang tua itu bilang gini, anaknya kan mau masuk SD kan, tapi bilang gini, kalau misalnya masih pandemi saya nggak mau masukin anak saya SD. Kenapa? Karena saya itu nggak mampu untuk mendidik dia. Mendingan nanti kalau misalnya COVID ini udah berakhir dan sekolah offline baru saya masukkan. Berarti kan itu tandanya bahwasannya tidak semua orang itu bisa menjadi guru. Gak hanya SD loh, juga ada di daerahku TK. Anak TK banyak yang gak dimasukin TK karena ya gitu. Oh gitu ya, berarti ini kasusnya sama ya, padahal emang ini karena ya beda kota gitu. Allah kita. masih COVID, masih pandemi, ngapain kita menyekolahkan anak, ujung-ujungnya online juga, orang tua juga yang repot gitu kan. Orang tua juga yang repot, kita juga masih bayar SPP. Nah itu tiap mungkin bulannya. Dan mungkin mereka ya kayaknya ini saya udah TK pikiran aja loh. ibu-ibu. Gurunya juga ada banyak banget tugasnya. Kan biasanya TK itu kan nggak bisa kan ya ngerjain sendiri. Bener, Pasti perlu bantuan. perlu bantuan orang tua. Di situ ngerasa kita sebagai orang tua itu nantinya tuh, kok aku yang sekolah, kok nggak anakku. Iya, itu pikiran orang tua masa pandemi ya teman-teman. Bahkan kita juga sebagai kakak juga gitu ya, iya, misalnya ya. Kita mah ini Nah, kita bukan hanya sebagai kakak, bahkan kita mungkin tetangga kita ya, atau sepupu atau dan lain-lain yang punya. Iya. Kan pasti ya. Kita jadi tutor dadakan. Ya benar. Jadi mau nggak memang mau kita harus bantu. jadi bisa disimpulkan bahwasannya peran guru itu sangat penting sekali. Iya. Ini adalah pelajaran penting sih bagi Indonesia ya, soal guru dihormati ya. Apalagi terkait kesejahteraan guru. Nah, benar. Itu yang saya maksud. Karena apa ya? Kesejahteraan guru ini menjadi poin penting. Kalau gurunya saja tidak sejahtera, bagaimana cara ngajarnya? Kan pasti males. Iya ya benar. Itu di Cina juga kesejahteraan guru itu dijunjung tinggi gitu loh maksudnya. Karena menurut pemerintah di Cina kalau gurunya belum sejahtera, kinerjanya nggak bakal bagus. Jadi di sana itu ada gaji pokok sendiri, juga ada gaji kesejahteraan itu sendiri 10% itu gitu. Karena ya menurut pemerintah Cina, guru ini sangat penting bagi pendidikannya, karena di Cina itu
negara Cina bisa maju itu karena pendidikan. Nah, bagaimana cara negara kita ini bisa terus maju ya, mesejahterakan pendidikan itu, terutama guru sebagai apa ya, pengajar gitu kan ya, memberikan. Nggak ada guru kita nggak ada guru ya kita nggak akan bisa gitu. Jadi di sana itu sangat-sangat disejahterakan. Tapi ini tuh juga jadi pembelajaran buat kita, bukan hanya buat pemerintah ya, tapi kita sebagai siswa kita harus benar-benar menghormati guru. Kalau guru itu memberikan ilmu kepada kita gitu kan. Terus institusi juga bagaimana caranya mengelola ya kan, apalagi sebagai manajemen pendidikan gitu kan. Dan juga pemerintah bagaimana caranya mensejahterakan guru gitu, yang sampai saat ini pun terus ditingkatkan seperti itu. Jadi bukan membandingkan atau bagaimana, tapi kita bisa belajar dari negara-negara lain gitu. Ini menarik sih terakhir ya. Apa sih keunggulan gitu loh? Iya. Ngomong-ngomong keunggulan nih, apa sih keunggulan sistem pendidikan di negara-negara itu gitu? Gimana nih Cina? Pasti Gimana Cina? kita tahu sendiri ya negara Cina itu ya. Paling luas, masyarakatnya bagus banyak juga pendidikannya. Iya. Jadi gini, di Cina itu keunggulannya itu murid-murid itu tadi sih kompetisi dari dini itu sangat ditekankan, dan juga mereka disiplinnya itu sangat tinggi juga. Misalnya kita kalau ada tugas di kita sendirilah ya, kalau ada tugas pasti ya kita molor-molor, deketin deadline dan lain. Tapi di sana itu tidak ada murid seperti itu. Nah itu sebenarnya itu sih yang bisa kita ambil, karena kan di Cina ini lebih apa ya, lebih mirip dengan di Indonesia lah, pendidikannya lebih mirip dari di Indonesia. Hampir sama sih, sama di Amerika. Di sana itu budaya literasinya sangat tinggi. Juga diskusi itu menjadi hal yang utama. Guru hanya memberikan project itu yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Ya, kalau di Jepang, kalau bilang keunggulan itu lebih ke kebersihan sih, yang udah aku bilang tadi itu. Bahkan sampai di gorong-gorongnya Jepang itu ada ikannya. Iya. Pernah lihat itu di YouTube ada. Ya itu kan bener-bener sampai Kalau sebersih itu. di kita gimana ya? Jangan tanya, Kalau baunya banjir aja. itu, kalau banjir ada ikan. Baunya aja kayak lele. Ya jadi di Jepang itu memang aku benar-benar nggak bisa bayangin ya bersihnya itu kayak gimana. Dan itu tuh bisa mempengaruhi kondisi pendidikan kan. Kalau Kenyamanan nggak sih? Nah itu kalau kita belajarnya di tempat yang bersih, nyaman, indah, bagus, pasti pelajaran itu mudah masuk gitu loh. Jadi ya itu yang salah satunya membuat pendidikan di Jepang itu bisa bagus. Ya kalau di Finland sendiri itu memang menekankan itu sih. Saya kan membaca buku Finnish Lesson, mengajar lebih sedikit dan belajar lebih banyak ya kan. Dan ada juga teman-teman buku That's Like Finland, itu yang membuat itu guru yang berasal dari Amerika. Jadi ada guru Amerika ya mengajar di Finland, dan bagus sekali di Finland ini. Kok bisa ya mengajarnya itu sedikit, belajar lebih banyak dan bermain juga banyak, tetapi kemampuannya itu bisa dicapai. Dan bahkan buku itu ditulis oleh guru dari Amerika yang menjadi guru di Finland gitu. Jadi ada juga buku mengajarkan bagaimana sih strategi-strategi yang diterapkan di Finland, mulai dari membiasakan diri dari kecil itu bagaimana kayak gitu, itu udah diajarkan tadi. Kita udah panjang nih Durasinya udah bincang-bincang. Ya. Kayaknya Dan lama banget. mungkin kita bisa dapat menyimpulkan Iya. ya, kita dapat dapat menyimpulkan menyimpulkan. bahwasannya inovasi pendidikan kita juga harus belajar dari sistem pendidikan yang ada di negara lain gitu. Banyak ya kita boleh rangkum ya bahwasannya kita sebagai siswa, kita sebagai mahasiswa harus paham tujuan dari kita belajar. Iya. Jangan Betul, sampai betul banget. kita itu mengandalkan guru. Oh disuruh ini, tapi kita harus sendiri gitu yang Harus saya punya butuh inisiatif sendiri. inisiatif ya. Inisiatif ya. Sebenarnya kita sekolah ini buat apa sih? Iya. Iya. Terus yang kedua juga guru. Kita harus menghargai guru apapun itu ya.
menghargai guru itu memang sangat penting. Mungkin ini hal sepele, kita harus menghargai guru. Kita saat belajar kita harus menghargai guru, itu hal yang sepele. Tetapi kalau kita kulik lebih dalam, memang benar Dampaknya teman-teman. besar. Dan memang dampaknya besar. Di sini kita tidak membeda-bedakan ya. Di sini itu disclaimer kita dulu. itu belajar, kita membaca selama 40 hari. ASIS ya, ini teman saya membaca tentang di Cina, saya membaca sistem pendidikan di Finland. Alfi membaca sistem pendidikan di Amerika, dan Nosi itu membaca sistem pendidikan di Jepang. Dan kita itu belajar untuk diri kita sendiri. Dan Iya. misalnya kalian juga menonton dan kalian juga bisa mengambil hikmahnya, inovasi apa yang perlu untuk diri kalian, untuk lingkungan kalian. Kita juga bersyukur, alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Amin. Kita undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.